Kasus pada seorang ibu atau perempuan yang belum menikah mungkin atau sudah menikah, paling sering terjadi nyeri pada masa-masa haid berkepanjangan. Sering kita temukan kista endometriosis. Jadi ini seorang ibu yang kebetulan juga infertilitas, belum mempunyai putra. Terus datang, ternyata baru ketahuan ada kista. Nah, kita mulai pemeriksaan dengan melihat rongga rahimnya yang seperti apa ini? Seperti pisau terbalik begitu ya. Seperti ada tanduk putih di dalam. Nah, itulah rongga rahim. Jadi tanduk ke kiri lanjut ke tuba kiri atau saluran indung telur kiri, yang kanan ke kanan ya. Terus di sini saya melihat rongga rahim ya pada lapisan ruangan-ruangannya seperti kita lihat sekarang ini. Nah, ini rongga rahimnya ya, rongga rahimnya bagus, tidak ada miom, tidak ada polip, tidak ada adenomiosis di situ. Jadi rongganya masih bagus. Ya, rahimnya normal. Nah, terus kan kita telusuri kenapa kok si ibunya nyeri aja begitu. Nah, ini yang kita ukurkan ketebalan selaput endometrium ya. Terus kita lihat ternyata bentuk rahimnya bagus, selaput lendirnya juga normal. Hanya ini kan posisi rahimnya retrofleksi. Jadi seorang perempuan itu bisa rahimnya antefleksi atau ke depan, kalau retro itu ke belakang. Nah, pada perempuan yang memiliki rahim retrofleksi, jadi kalau haid jangan telentang terus tidurnya, lebih baik telungkup atau banyak berdiri supaya darah haid itu mengalir keluar. Kalau telentang kan dia kalau selama haid, jadi haidnya malah balik lagi ke dalam. Inilah menjadi penyebab munculnya kista endometriosis ya. Jadi darah haid yang tidak keluar semua tapi malah balik ke dalam, namanya reflux, masuk ke dalam saluran tuba dan berakhir di indung telurnya jadi kista. Nah, ini kita lihat aliran darah di sekeliling rahim ya. Ini namanya uterine artery, kemudian dia melanjut namanya menjadi arcuata artery, sebelum nanti menuju ke rongga tengah rahim menjadi arteri spiralis. Nah, inilah sistem vaskuler pembuluh darah di rahim ya. Rahimnya pembuluh darahnya masih bagus semua, ini tidak ada masalah. Jadi kalau sampai terjadi kehamilan kan rahimnya oke banget, ini nggak ada masalah. Ini rongga rahim dengan vaskularisis pembuluh darahnya bagus semua ya. Nah, sekarang nanti kita lihat mana sih yang bermasalah. Nah, ini indung telurnya. Oh, ini indung telurnya sebelah kanan. Ini indung telurnya bagus nih, masih ada telur normal dan tidak saya lihat ada endometriosis di situ. Ya, telurnya masih oke banget nih, telurnya bagus meskipun kecil-kecil ya. Cuma kan kita belum tahu salurannya terbuka apa tidak. Jadi kita mesti nanti anjurkan HSG, salurannya ditiup. Jadi itu yang paling objektif ya. Jadi disemprot dengan cairan kontras memakai foto ronsen, terus difoto, dilihat tembus, nah itu salurannya ya, namanya HSG. Kalau SIS atau SIS itu kita memasukkan cairan, tapi kan yang baca ya yang hanya melihat saja. Tapi kalau kita HSG kan berlaku umum gitu ya, bisa kita baca oleh semua sejawat dokter yang mungkin nanti untuk memprogramkan si ibu hamil. Ya, jadi ini indung telur sebelah kanannya bagus kok, kita bisa lihat inti sel telurnya semuanya juga oke nih. Yang kita lihat ya, telurnya bagus. Ya, jadi tidak ada masalah pada indung telur sisi kanan. Nah, jadi kita mau lihat yang kanan. Terus yang bermasalah yang sebelah mana? Nah, ini kita lihat kembali ya, indung telur kanan semuanya bagus, telurnya juga normal ya. Nah, kita ukur ini ovariumnya, ukurannya 3 kali berapa itu? 3 kali 4 ya. Ini ukuran ovarium yang sehat, ovarium normal. Nah, ini kista pada sisi kiri besar juga ini. Endometriosis
kista endometriosis yang isinya darah haid yang masuk ke dalam indung telur. Nah, ini kalau saluran telur, indung telurnya dilewati darah haid kan khawatir kita kan dia lengket. Makanya kita anjurkan HSG untuk melihat apakah salurannya masih bagus atau tidak. Ya mudah-mudahan masih ada satu saluran bagus, jangan sampai endometriosis kiri kanan. Nah ini kista endometriosis. Sekarang tinggal ini ibunya rencananya apa. Kalau memang dia mau program hamil ya ayo kita lihat salurannya dengan HSG, lalu bolehlah kita pancing penyubur gitu. Tapi kalau dia tidak rencana hamil, nah ini kistanya harus dibersihkan. Misalnya operasi, kita angkat kistanya, atau kita mau terapi hormonal ya, supaya paling tidak dia haidnya teratur, tidak mengarahkan darah haidnya ke kistanya ini. Atau sekalian untuk tidak haid dulu ya, misalnya kita berikan hormon suntik, atau ada kan terapi macam-macam sekarang untuk mencegah endometriosis tuh banyak sekali ya. Bisa diberikan obat hormonal untuk diminum ya. Jadi ini endometriosis kiri ini besar juga ya. Karena kalau dia mau hamil ya sebaiknya kistanya kita bersihkan dulu kalau ukurannya sampai 4 cm ini. Ya, jadi ini endometriosis sebelah kiri.